Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Firmansyah dengan NIM 240411100139. Video ini akan berisi tentang pengerjaan tugas UTS yaitu basis data 2 kelas D. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke soal 1, di mana kasusnya di sini kita disuruh sebuah marketplace itu ingin mengetahui user paling aktif. Nah, tugasnya itu kita menampilkan nama user dan total transaksinya, dan hanya user dengan transaksi yang lebih besar di atas rata-rata lah yang ditampilkan. Di sini disuruh menggunakan join dan subquery. Jadi langsung saja pergi ke database kita. Bukan kelompok 8, kelompok 6. 2439 di sini SQL-nya. Nah, di sini saya udah punya query-nya yang udah saya coba di kelas tadi, tinggal salin aja. Oke, kita klik select concat titik nama depan. Kita titik nama belakang sebagai nama user. Kita juga ngambil kolom pesanan ID sebagai jumlah pesanan diambil dari tabel users, dijoin dengan tabel pesanan p on titik user ID sama dengan p titik user ID di grup by dulu titik user ID nama depan nama belakang. Nah, lalu disinilah prasyaratnya having, dimana dia harus ditunggu pesanan ID-nya berapa, pesanan ID-nya berapa, dimana. Lalu di sini subquery-nya select, itu rata-ratanya terlebih dahulu. Frekuensi pesanan diambil dari tabel, diambil dari apa, select hitung pesanan ID, habis itu sebagai frekuensi laporan tadi yang nanti bakal digunakan. Frekuensi pesanan diambil dari tabel pesanan group by user ID dan dikurung ini sebagai sub query rata, lalu tutup. Oke, kita coba. Sebentar, ini biar enak dilihat. Oke, kirim. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Rina Permata jumlah pesanannya 1045 dan Eko Prasetya 1036. Di sini kita ngambil dari banyaknya pesanan yang mereka lakukan dalam pesanan ID ini. Jadi kodenya itu ini, kita select concat. Concat itu fungsi dari SQL-nya, dimana kita akan menggabungkan dua kolom jadi satu. Jadi kita ngambil kolom dari kolom user nama depan dan juga nama belakang. Nah, kita gabungkan dengan fungsi concat. Di sebagai as itu nama apa, digunakan sebagai apa, namanya nanti apa, nama user. Ini bisa kalian lihat di sini nama user.
Nah, ini nama user. Lalu jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanannya dihitung dengan menggunakan fungsi count, ngambil dari sebagai jumlah pesanan. Nah, dia itu ngambil dari tabel user. Nah, user itu kalau di join itu diinisialisasi sebagai u biar enak lebih singkat, dan di join ngambil dari tabel apa? Dari tabel pesanan tadi. Di group by, habis itu count, dihitung ID berapa sih pesanannya, itu banyaknya pesanan yang mereka lakukan, ngambil dari seluruh kolom yang ada di situ pesanan ID-nya berapa, diselect rata-rata dari frekuensi pesanan. Nah, frekuensi pesanan itu adalah hasil dari pesanan ID yang sudah dihitung. Nah, itu. Nah, ini kan kalau seandainya admin database-nya itu ingin mengetahui lebih mudah, kita tinggal pakai create view saja. Nah, tanpa harus mengulangi query yang ini, karena kita harus mengulangi menulis query ulang kan pasti susah kan. Kalau ingin mempermudah, jadi adminnya tinggal nyala aja, kita copy dulu, kita hapus, kita tinggal bikin sebuah create view namanya kita ingin dinamakan sebagai user paling aktif belanja. Nah, lalu paste query yang kalian lakukan tadi. Nah, ini. Nah, create view ini digunakan agar nanti admin itu bisa langsung lihat tanpa harus menulis query-nya ulang. Jadi kirim. Oke, kita lihat di view. Nah, user paling aktif belanja. Di sini langsung kelihatan. Tadi kalau ingin melihat user paling aktif belanja, tinggal melihat view yang dari sini tanpa harus menulis ulang query SQL tadi. Jadi itu nomor 1. Sekarang soal nomor 2, yaitu marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugasnya kita disuruh membuat store prosedur di mana inputnya ID user, outputnya ada 3, total belanja, diskon, total akhir, dan aturannya jika transaksinya itu jumlah harganya itu jumlah total harganya mereka belanja itu 1 juta, dia bakal dapat diskon 10%. Jadi langsung saja kita bikin store prosedur di tabel kita. Bikin store prosedur itu di sini. Nah, store prosedur. Nah, ini dari tugas sebelumnya. Nah, ini store prosedur. Nah, membuat store prosedur itu ada 2, menggunakan query SQL atau bisa langsung membuat di sini rutinitas baru. Sebenarnya sama aja. Di sini saya akan menggunakan yang ada di fiturnya SQL ini. Nah, di sini saya udah buat tadi di kelas, kita namain hitung total belanja. Hitung total belanja. Nah, di sini parameternya yaitu ada Oke, sorry. Enggak kelihatan. Pesanan ID, oke. Inputnya di sini tuh kita kasih nama ID user. Tipenya integer. Lalu di sini kita tambah parameternya out. Nah, ini tuh sebuah data yang akan dimasukkan. Nanti kalau out itu sebuah data yang akan dikirimkan balik ke penggunanya. Gitu. Jadi out di sini kita total belanja. Kita kasih desimal. Kita tambah parameter lagi dulu, habis itu out lagi, kita diskon desimal juga, lalu total akhir. Jadi membuat subset 2 pakai cara ini atau pakai cara query SQL ini bisa. Nah, lalu jangan lupa pasti bikin prosedur, bikin store prosedur, dan trigger itu pasti diawali bikin sama di situ tulis query SQL dan di sini kita ambil select
hitung jumlah pesanan total harga, menghitung jumlah total harganya, dimasukkan ke P total belanja tadi, P total belanja. Habis itu diambil dari tabel pesanan, bentar biar enak tidak. Oke, diambil dari pesanan, where user ID sama dengan user ID. Habis itu kita kasih kondisi, kalau usernya itu belum memiliki pesanan. P total belanja maka dia akan ngapain? Di set P total belanja sama dengan 0, lalu if titik koma if P P total belanja lebih dari 5 dengan 1 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia bakal ngelakuin di set. Ini kita masukin ke dalam biar enak di dalam set P diskon, di setting jadi di set nilainya jadi total belanja dikali 0,10 titik koma. Kalau enggak masuk ke dalam set P diskon maksudnya diskon di set 0 titik koma jangan lupa, habis itu di NF titik koma, lalu set nilai akhirnya set P total akhir sama dengan P total belanja dikurangi P diskon titik koma. Oke, udah berhasil. Nge-lag. Oh benar. Oke, kita salin dulu biar nggak ada salah kirim. Sorry, di sini ada kesalahan. Biasanya titik koma, nah ini titik koma belum. Ada kesalahan. Where ini enggak nih? Ini belum kita kasih titik koma. User ID ya belum dikasih titik koma. Oke, peserta prosedur sudah dibuat. Sekarang kita akan lakukan uji coba. Caranya yaitu pakai call. Di sini oke. Kita langsung saja salin aja dari sini. Mana? Call. Memanggil nama dari store prosedurnya tadi. Kita total belanja. Habis itu kita ambil ya salah itu store prosedur, sorry. Kita buka di tab lain biar enak. Salah namanya. Store prosedur. Dan ini biasanya store prosedur ada di sini. Nah, itu total belanja. Apa namanya salah? Itu total
maka output yang dihasilkan ini total user ID. Oh ya, ini satu maksudnya. Ini user ID dengan user ID 2. Benar, ada yang salah. Di bagian stop prosedurnya ada yang salah. Hitung total belanja PID user. Ya ini. Kita salah penamaan. User ID harus. Oke, kirim. Oke, habis itu kita ulangi. 1. Kirim. Ada yang salah lagi. P total belanja out of rank from column antara 1 bentar 2 sorry, ada yang salah di bagian itu total belanja. Belanja ini berarti ini kirim total belanja. Baru kita ulangin ID 1. Ada yang salah. Total belanja. Apa penamaannya kita salah? Bentar. Total belanja. Total belanja into total belanja. If total belanja is null. If total belanja lebih dari 1 juta. Ntar kita lihat kode kita ada yang salah. Total belanja if total belanja lebih dari sama dengan 1 juta, dan set pay discount total belanja dikalikan 10 set pay discount and if set pay total akhir discount. Bentar, ada yang salah di bagian total belanja. Benar, kita refresh dulu. Total belanja, select as total belanja. Out of rank value from column total belanja. Dia melebihi dari baris 1 atau 1. Bentar, bagaimana kalau ini? Ya sama. Total belanja ada yang salah. Ini berapa? Ini kebanyakan 0, sorry. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita ulang, refresh, copy paste, masih sama. Ada yang salah di bagian total belanjanya. Sorry, ini out. Oke, kita lihat masih sama. Hitung total belanja, total akhir, total belanja. Total belanja dikurangi pay diskon. Bikin total harga into total belanja desimal. Bentar, ada yang salah di bagian ini. If total belanja lebih dari sama dengan P total belanja tadi, dicek, lalu dicek apakah total belanja itu 0. Sorry, ini sama dengan ya, kirim.
masih sama, di bagian itu total belanja, from pesanan, user ID, pay user ID. If total belanja is nol, then pay total belanja sama dengan di set nilainya 0. Jika 0 itu dia di set 0. And if, lalu jika total belanjanya lebih dari sama dengan 1 juta, dia akan di set pay discount sama dengan dikalikan 0,10. Lalu di set pay discount and if. Set total belanja dikurangi pay discount. Pay total belanja, pay total akhir, benar, desimal, tipe datanya kita sum, user ID, kirim, seharusnya udah benar ya, apa ada yang salah? Satunya total belanja out yang diberikan, kita total belanja diskon dengan diskon, sum total harga. Kemungkinan ini terjadi karena dia nggak bisa ngitung total harganya. Sebentar, dia melebihi batas maksimal. Value out option value total belanja. Bagaimana kalau seandainya kita di sini kan karena banyak pesanannya banyak ya. Total harga. Ini total harga udah benar. Total harga. Nah, dia itu menjumlahkan total harga yang nilai dari total harga dari user 1. Nah, total harganya mungkin lebih. Coba seandainya kita bikin user baru, kita bikin user baru, habis itu tambahkan nama dengan lapis, nama Lazuli, dari sini kita kosongin. Nah, tanggal lahir nggak boleh kosong. Tanggal lahir, mana tanggal lahir? Kita isi sekarang aja nggak apa, buat nanti ya. Buat uji coba, kirim. That value. Kayaknya harus lama nih. 2004 incorrect tanggal lahir atau salah tanggal lahir. Sorry, ini kita masukin di sini kelebihan kita masukin di bagian sini, kirim, ignore aja ini sebenarnya, abaikan, ini nggak perlu. Oke, udah masuk user barunya, kita tinggal user. Nah, kita coba dia itu bikin sebuah transaksi pesanan. Habis itu tambahkan user ID-nya, lapis, alamat ID-nya 1, kode pesanannya 5001, ending. Nah, total harganya kita coba 500 dulu. 1 2 3 4 5. Terus kirim dan total kirim. Oke, kita sekarang coba di bagian SQL total belanja, ID-nya kita kasih ini. Nah, kalau gini bisa. Itu hal yang pertama yang terjadi kemungkinan karena dia itu melebihi batas maksimal. Dihitung karena kita kan pakai sum di sini. Sum. Dia menghitung total harga yang ada di semua total harga yang ada di ID pesanan dengan ID pesanannya. Contoh kan di sini, contoh tadi kita pesanan.
satu, mana satu, nah user ID-nya satu kan, satu. Nah dia ini menghitung semua pesanan yang ada di user ID ini, dan kalau kita hitung pasti di sini banyak user ID-nya satu, lalu kita hitung total harganya melebihi batas maksimal. Beda sama yang tadi yang user ID-nya 6. Bentar, saya masukin 8 ya tadi. User ID-nya 8, yang 6 benar kan? User ID sorry. User ID-nya 8 mana? Bentar, sorry. Saya nggak lihat user ID-nya tadi. Iya 8, sorry. Kita uji coba lagi ya. User ID dengan benar. SQL yang totalnya 8. Nah, dia itu kehitung karena dia masih sumnya itu masih bisa memproses dari total harga yang bisa dimasukkan tadi. Saya di sini pakai DB online ya, bukan pakai lokal ya. Saya di sini pakai DB online-nya. Jadi dia tidak bisa, programnya itu di DB online-nya tidak bisa menghitung total harga semua yang ada di pesanan ini. Desain ini. Makanya tadi ada tulisan offering value-nya. Sedangkan kalau dia nilainya cuma 500.000 karena di pesanannya tadi ID pesanannya itu cuma ada 8 tadi cuma ada satu dan pesanannya juga 500.000, maka dia itu masih bisa diproses sama DB online ini. Lalu kita coba, seandainya kita kan kasih kondisi 1 juta, kita bikin lagi pesanan dengan user ID-nya 6. Contoh, tambahkan user ID lapis alamatnya 1, pada pesanannya 5.003, pending, kita tambahkan total harga tadi 600. Kirim. Nah, kita jalankan ulang query-nya lagi. Seharusnya dia akan menambah, bentar, SQL user ID-nya 8, dia seharusnya dapat diskon. Nah, di sini masih bisa diproses karena total belanjanya itu hanya sebatas 1.100.000 dan dia potongan diskonnya 11.000 ya, 110 ya, 110 di sini. Ini berapa? 1.100.000 ya. Ya ini 1.100.000 dapat potongan 110.000, dapat potongan 110.000 dan totalnya harus dibayar 990.000. Lalu kenapa saat kita contoh, bentar, kita jalankan query-nya lagi, kita pakai user ID yang 1. Nah, itu nggak bisa diproses karena nilainya itu melebihi dari yang seharusnya DB online. Saat saya coba di localhost tadi, itu masih bisa. Namun yang output yang dihasilkan itu 999999999. 9-nya sebanyak berapa? Intinya masih bisa diproses tapi bukan total harganya itu sesuai. Jadi cuma sebatas 9999. Sedangkan di DB online ini dia nggak bisa menampilkan output karena nilainya itu seharus total harganya itu melebihi batas yang telah di setting di DB online ini. Beda sama kayak tadi kita masukkan 8 yang cuma total belanjanya 11 juta, 11.000 atau 11. Nah, 1.100.000. Nah, itu masih bisa diproses karena nilainya masih terbilang kecil. Beda sama kalau seandainya user ID-nya 2, 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana di sini dia user ID-nya itu banyak banget karena jumlahnya ada 5.000 data. Dan kalau kita hitung total harganya sesuai dengan user ID-nya pasti melebihi batas maksimalnya, melebihi batas maksimal dari DB online ini. Sehingga output yang dihasilkan itu tidak bisa. Beda sama yang di localhost. Localhost itu saya tadi coba di localhost, dia itu menampilkan output, tapi outputnya itu sebatas 9999999 terus, dan itu total harganya pasti tidak sesuai.
Jadi gitu, total harganya ya 999, padahal aslinya total harganya itu lebih dari 9999 itu tadi. Itu sih kekurangan dari DP online-nya mungkin. Namun saat kita proses tadi dengan nilai value 1.100.000 itu masih bisa. Ini tadi 1.100.000. Nilai total harganya yang di total sum itu tadi nilainya 1.100.000 masih bisa, dan dia dapat potongan diskon 110.000 dikurangi total yang harus dibayar jadinya 990.000. Itu sih kekurangan DB online nya, dia tidak bisa memproses total harga yang melebihi batasnya itu 9999 itu tadi. Oke, lanjut saja. Di sini soal nomor 3. Di sini kita disuruh membuat perubahan data, di mana soal 3 di mana perubahan datanya itu harus tercatat, dan tugasnya yaitu membuat tabel audit log. Triggernya ada 3, insert, update, delete, lalu disimpan data lama dan data baru. Lanjut di sini. Oh ya, ini tugas kemarin saya masih ada. Log edit produk saya hapus terlebih dahulu saja. Drop tabel. Saya drop dulu tabelnya untuk buat UTS ini. Drop tabel log audit produk. Bikin oke. Nah, oke, di sini kita akan bikin tabel baru untuk audit lognya. Audit lognya di sini saya udah bikin. Audit log di sini. Nah, udah bikin, kita langsung saja bikin di database saya. SQL kirim. Di situ kita udah bikin audit log itu sebenarnya agar semua hal yang kita lakukan sebagai admin itu tercatat di tabel audit log ini. Nah, audit log ini udah ada. Sekarang kita bikin sebuah triggernya. Kita bikin di produk. Di produk trigger. Oke, di sini dari tugas sebelumnya kita hapus saja. Hapus. Oke, buat baru. Oke, di situ kita di sini saya udah buat di kelas tadi. Kita bikin sebuah trigger biar enak. Kita bikin trigger pertama itu kita bikin trigger update. Oke. Produk update. Produk dia dilakukan after. Lalu dilakukan sebuah kegiatan yaitu insert. Jangan lupa, Oke, langsung saja di sini kita salin insert. Nah, penjelasannya dia itu akan men-trigger di tabel produk setelah data itu dimasukkan. Bikin N ini dia bakal memasukkan ke dalam tabel audit log. Benar, mana? Audit log. Bentar, ini kita refresh dulu. Nah, ini audit log. Dia bakal memasukkan datanya. Insert itu tabel audit log, nama kolomnya, lalu diisi sebagai apa? Produk. Tabelnya produk, diupdate. Bentar, kita update. Oh ya, kita update berarti kita update ini. Kita update, lalu dia bikin concatenation tadi, menggabungkan kolomnya ID, lalu concatenation lagi usernya siapa yang melakukan. Oke, langsung saja ini update dulu. Insert. Bentar, oh ya, yang insert nanti yang insert nanti ya, langsung. Pertama kita update dulu, kedua insert. Kegiatan yang dilakukan after, habis itu sama bikinnya jangan lupa bikin, oh sorry,
begin and habis itu dia bakal melakukan ini, cukup ini saja, insert. Nih kita insert, jangan lupa ininya diganti insert di N habis itu. Oke, ini nggak usah, kirim. Oke, insert sudah, sekarang delete. Sama sebenarnya, beda di perlakuannya saja. Ini delete produk, di sini after, ini ganti delete, jangan lupa dibikin and create trigger update sudah, ini delete. Kita ambil dari sini, kita kirim. Oke, triggernya sudah ada, insert update delete. Sekarang kita akan melakukan uji coba di bagian produk. Contoh di sini di produk 1 kita ganti, kita ubah kita ubah bagian ininya jadi flow, kirim. Nah, ini udah di bagian objek loh, seharusnya tercatat. Nah, di sini nama tabelnya produk, operasinya apa? Kita melakukan update data namanya tadi ini nggak bisa dibesarin ya, namanya promise tadi. Benar, pro ini. Habis itu data barunya pro. Lanjut di sini kita bakal melakukan insert produk. Habis itu kita coba tambahkan produk ID-nya, otomatis kategori smartphone, nama produk iPhone 14. Ini harus terisi kalau nggak salah. Coba kirim. Kok nggak harus produk. Nah, ini udah ada, kita lihat di update-nya seharusnya masuk. Nah, di sini dia tabel produk, operasinya insert, data lamanya nggak ada. Di sini data barunya iPhone, user pelaksananya, waktu perubahan. Kita lanjut ke bagian untuk menghapus. Di sini produk, kita coba hapus ini, hapus. Oke, seharusnya ini tercatat. Nah, ini tercatat. Nama tabelnya apa, operasinya apa, delete, data lamanya tadi, data barunya nggak ada karena udah begitu saja. Untuk soal nomor 3, lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 kita akan membuat soal kasus sistem perpustakaan digital, di mana kita membuat desain database, buku, peminjaman, user, dan kategori, membuat query-nya. Dan tugasnya kita disuruh menampilkan buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Langsung saja, di sini kita bikin ke database online kita. Bentar, lemot ya. Database online kita bikin tabel. Kita bikin database-nya dulu. Create database kelompok 6 24 139 UTS perpus. Kita bikin kelompok 6 biar sama, biar masuk ke sini kelompok 6 kelompok UTS perpus. Oke, kirim. Oke, sekarang kita ada 2, nomor 9, yang perpus mana? Oke, ini yang perpus. Oke, kita ini masih kosong, kita bakal isi SQL, langsung kita masukin. Kita masukin create tabel kategori, bikin database ini.
Ini bikin database-nya, kita bikin database-nya, isi dari database-nya, kolom-kolomnya maksudnya, langsung kirim. Oke, seharusnya udah masuk. Oke, kita akan memasukin datanya untuk melakukan query. Di sini datanya kurang lebih 10 sebetulnya. Select, ada 10 data di masing-masing kolom. Oke, 10 kategori, 10 peminjaman, 10 dan usernya 10. Kita kategori 10. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah query untuk buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Di sini saya udah coba tadi SQL ini. Lanjut, nah kita ngambil kolom judul, dihitung ID pinjamnya berapa sebagai jumlah peminjaman, diambil dari buku apa. Kita menggunakan join dari tabel peminjaman, di mana tanggal pinjamnya itu lebih besar dari sama dengan date-nya, tanggal, di interval 1 bulan, di group by, lalu kita limit, kita tampilkan satu saja nilainya. Nah, di sini kita bisa lihat dalam waktu 1 bulan jumlah peminjamannya itu ada 4. Buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir yaitu Laskar Pelangi. Kalau seandainya kita ingin membuat rankingan, kita tinggal limit aja, menampilkan 5 buku mana yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Nah, Laskar Pelangi 4, Bumi 2, Clean Cloud 2, Cosmos 1, One Piece 1. Sudah itu saja terkait dari tugas ITS yang telah saya kerjakan di sini di DP Online kita. Untuk soal nomor 2 tadi, terdapat kekurangan pada DP online-nya, karena DP online-nya itu ternyata tidak bisa memproses value jumlah total harganya tadi yang lebih batas. Sedangkan kalau saya coba di localhost tadi sebenarnya bisa, tapi output yang diberikan itu bernilai 9999. Bentar, kita akses localhost kita. Saya tadi coba bisa, cuma nilainya itu dikasih nilai 999 dan tidak tepat. Saya tadi coba, bentar, ini kita hapus saja remote. Saya di sini coba dulu online. Kita coba jalankan query-nya tadi. Query-nya, bentar. Ini trigger insert, kita menggunakan call. Pakai call online. Nah, kita lakukan coba di sini call. User ID-nya 1, coba ya, kita 1 tadi. Sebenarnya sama, nggak ada perbedaan. Cuma memang di DB online-nya itu terdapat kekurangan, nggak melebihi batas maksimal yang biasa dilakukan. Bentar, ini lagi. Total harga SQL. Ngelek. Oke, bentar, ini masih muter. Oke, kita coba kirim, memproses. Sorry, nama itunya, nama prosedurnya. Nama prosedurnya hitung total belanja. Total belanja SQL, total belanja, total belanja, proses. Nah, dia bisa menghasilkan outputnya, cuma di sini hasilnya dia itu 999, dan pastinya saat sum total harga tadi itu seharusnya tidak 99 karena melebihi batas maksimal dari
SQL yang diberikan. Potongan diskonnya ini total yang harus dibayar. Dia itu melebihi batas. Sedangkan kalau kita coba di DB online itu nggak bisa. Tapi ada peringatan kalau nilainya itu melebihi batas maksimal. Kalau di sini kita dikasihkan outputnya, namun dikasih total belanja yang nggak pasti, yang nggak sepenuhnya benar, karena di sini 999, padahal aslinya kalau di total kemungkinan dari 5000 data dengan ID user 1 itu total harganya, jumlah total harganya itu bisa lebih dari 99, tapi karena nggak bisa di outputkan dari PHP MyAdmin ini hanya sebatas 999, karena dari ID user kemungkinan kalau dihitung melebihi batas maksimal kalau jumlah dari total harganya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengerjaan OS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.